Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Enezari, NPM 1805160622. Saya di sini sebagai moderator dan teman-teman yang lain sebagai pemateri. Kami di sini akan membahas kasus industri Corlogam Klaten. Nama saya Nopal Syahrial Siregar, NPM 1805160647. Saya akan menjawab pertanyaan dari kasus industri Corlogam di Klaten. Yang pertanyaannya, menurut Anda pantaskah pengusaha perusahaan Corlogam di daerah Klaten menerapkan kebijakan pengupahan seperti kasus di atas? Uraikan alasan Anda. Pendapat saya tidak pantas karena syarat sistem pemberian pengupahan adalah mampu memuaskan kebutuhan dasar pekerja, menyediakan sistem pemberian pengupahan yang sebanding dengan perusahaan lain di bidang yang sama, memiliki sifat adil, dan menyadari fakta bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Sedangkan sistem pengupahan di perusahaan industri Corlogam di Klaten ini tidak menerapkan sistem pengupahan yang diterapkan oleh pemerintah. Kenalkan, nama saya Mela Kurnitasari, NPM 1805160143. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jika Anda salah satu pengusaha perusahaan logam tersebut, apa tindakan Anda dalam mengatasi ketimpangan pengupahan? Jawabannya, jika saya menjadi pimpinan dalam perusahaan Corlogam ini, dalam terkait pengupahan, hal yang saya lakukan itu adalah membedakan job desk pekerjaannya, seperti itu yang pastinya ya semakin tinggi resiko pekerjaannya ataupun job desknya, maka semakin tinggi pula gaji yang akan didapatkan. Begitu juga semakin tinggi resiko dalam pekerjaannya ataupun mudah dalam pekerjaannya, maka lebih kecil juga upaya yang akan didapatkan. Seperti itu, yang pastinya cara saya adalah menanggulangi masalah pengupahan ini dari job desk pekerjaannya, dari banyaknya pekerjaan dan risiko pekerjaannya. Nama saya Rara Editya. Di sini saya ingin menjawab soal nomor 3, yaitu jika Anda perwakilan serikat buruh pada perusahaan COR, apa upaya yang Anda lakukan agar kedepannya ada perubahan? Jawaban saya, yang harus saya lakukan sebagai buruh, saya harus melakukan dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban saya sebagai buruh, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, serta ikut memajukan industri cor logam di Klaten, dan ikut juga mengembangkan dan meluaskan perusahaan industri cor logam Klaten. Nama saya Habis Hakimi dengan NPM 1805160163. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu uraikan menurut Anda tentang penerapan fungsi pemeliharaan MSDM sebagai salah satu fungsi yang menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan Corlogam yang mempunyai risiko yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan Corlogam itu sangat penting bagi pekerja dan perusahaan. Bagi pekerja, K3 dapat melindungi mereka dari bahaya yang terjadi saat bekerja. Dan K3 juga berperan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan selama bekerja. Adanya K3 juga dapat menjamin setiap sumber produksi layak dan aman digunakan. Maka dengan ini, misi perusahaan dapat tercapai dengan lancar. Nama saya Atika Rahayu, NPM 1805160371. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu menurut Anda, perlukah penambahan pasal pengupahan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjamin kesejahteraan pekerja yang memiliki skill dan latar belakang pendidikan yang rendah? Apa bunyi pasal yang akan Anda tawarkan? Menurut saya, tidak perlu penambahan pasal pengupahan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena sudah banyak pasal pada Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai upah dengan pendidikan yang dimiliki oleh pekerja. Tinggal penerapannya saja.
Kalau skill yang dimiliki oleh pekerja itu memang penting, akan tetapi di zaman sekarang ketika hendak melamar pekerjaan, ijazahlah yang pertama kali dilihat. Tinggi apa tamatan pekerja tersebut. Dan kalau dilihat dari skill itu tergantung perusahaannya dan pekerjanya itu sendiri. Jadi, mengenai kesejahteraan pekerja serta upah yang diberikan oleh perusahaan itu tergantung kebijakan serta kesepakatan antara pekerja dan perusahaan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.